Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sayyidil Arabi wal Ajamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas karunia Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini, di hari keempat kita berpuasa, alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa sampai hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kita. Hari di bulan yang begitu amat sangat agung ini ialah bulan suci Ramadan. Di dalam kamus besar bahasa Arab bahwa Ramadan itu diambil dari kata Ar-Rahman atau Ar-Rahman. Artinya ialah panas yang menghanguskan, panas yang menghancurkan. Jadi di saat kita kedatangan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan, hanguskan semua dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan, terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Makanya baginda Rasulullah SAW di dalam sabda hadisnya beliau menjelaskan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Siapapun orangnya yang berpuasa di bulan suci Ramadan, landasannya dua, imanan wa ihtisaban, landasannya iman, landasannya lillahi ta'ala. Jadi orang yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan berlandaskan iman, dengan berlandaskan lillahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka orang tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa terdahulu yang dia lakukan. Tapi garis bawah dua, bahwa di saat seseorang melakukan ibadah puasa, landasan dasarnya iman, landasan dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan itu landasan utamanya bukan karena lillahi ta'ala terutama. Apakah ada orang yang melakukan ibadah puasa landasannya bukan iman? Apakah ada orang yang melakukan ibadah puasa landasannya bukan lillahi ta'ala? Ada orang badannya gemuk banget misalkan, lantas dia mencari solusi gimana biar badan agak kurusan dikit. Akhirnya apa? Baca-baca, dia buka media sosial, dia buka Google, dia cari buku, dia cari, akhirnya ketemu bahwa cara diet yang terbaik itu
adalah dengan cara berpuasa. Akhirnya dia tahan dirinya tidak makan, dia tahan dirinya tidak minum, dia lakukan puasa bukan landasan dasar iman, tapi landasan dasarnya ingin kurus, bukan landasan dasar lillahi ta'ala, tapi landasannya ingin langsing. Maka hal yang seperti itu tidak termasuk ke dalam kategori hadis yang tadi. Karena sering disampaikan, bahkan berulang kali mungkin di dalam kajian-kajian yang saya sampaikan, bahwa ada 3 landasan dasar ibadah yang kita lakukan. Yang pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga mutaba'atur rasul, atau ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya landasan dasar ibadah kita 3 tadi, sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, ibadah haji yang kita lakukan, ataupun ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan, landasan dasarnya, fondasinya 3 yang tadi, iman, ikhlas, mutaba'ah. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah itu mempunyai arti, mempunyai nilai yang begitu amat sangat besar. Tapi kalau seandainya hilang, jangankan ketiganya, salah satunya saja, misalkan dia iman tapi kagak ikhlas, dia iman ikhlas tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal tersebut akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amal ibadah kita itu gampang banget rusaknya. Amal ibadah yang kita lakukan itu gampang banget. Kalau enggak, mungkin kalau iman kita udah alhamdulillah semuanya beriman. Makanya kita sholat, makanya kita puasa sekarang. Makanya kita kalau seandainya ada rezeki pergi ibadah haji, kita ke sono ke tanah suci, ataupun kita berzakat, udah jelas landasannya iman. Tapi kadang-kadang yang paling halus yang sering terjadi di dalam kehidupan kita ini ikhlasnya nih kagak ada nih. Karena apa? Kata para ulama bahwa amal yang kita lakukan itu bisa hancur di antaranya dengan riya. Amal ingin selalu dilihat orang. Dengan sum'ah, amal ingin selalu didengar orang. Dengan ujub, kita selalu membangga-banggakan amal yang kita lakukan. Riya, sholat kita ingin selalu dilihat orang. Puasa kita ingin selalu dilihat orang. Kebaikan yang kita lakukan ingin selalu dilihat orang. Sum'ah, ingin selalu didengar orang. Sholat ingin selalu didengar orang. Puasa, orang biar pada tahu semua. Melakukan perbuatan baik, kita publikasikan biar orang pada tahu semua. Ujung kita bangga-banggakan amal kita. Sholat kita bangga-banggakan. Puasa kita bangga-banggakan. Haji kita bangga-banggakan. Umroh kita bangga-banggakan. Sedekah kita bangga-banggakan. Maka kalau seandainya terjadi hal yang demikian, wa qatimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansyura. Kata Allah kan begitu di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap waktu, tiap saat selalu meneliti apa yang kita lakukan. Sholat kita diteliti oleh Allah, puasa kita diteliti oleh Allah, kebaikan yang kita lakukan diawasi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya ada unsur yang tadi kita riya, kita sum'ah, kita ujub, faja'alnahu haba'an mansyura, maka amal ibadah yang kita lakukan itu laksana debu yang diterbangkan oleh angin, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutaba'ah yang penting, mutaba'atul Nabi, mutaba'atul Rasul. Sholat yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Puasa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Amal ibadah yang kita lakukan itu harus ada landasan dasar hukumnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Jadi kalau ibadah itu tidak asal-asalan, ada landasan dasar hukumnya. Sholat, kagak asal sholat. Puasa, kagak asal puasa. Zakat, kagak asal zakat. Ibadah haji, kagak asal ibadah haji. Berlaku baik, kagak asal berlaku baik. Ada
bagi kita perlunya untuk mencari ilmu. Itulah perlunya bagi kita untuk selalu duduk di majelis-majelis ilmu, karena dengan ilmulah kita akan mengetahui bagaimana tata cara sholat yang diajarkan oleh baginda Nabi. Dengan ilmu kita akan mengetahui bagaimana tata cara puasa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ustaz, pan saya agak pernah ketemu dengan baginda Nabi. Ada nggak di sini orang yang ketemu dengan baginda Nabi? Tidak ada. Ya, Padul Majid mungkin yang udah agak sepuhan usianya, pernah nggak ketemu sama baginda Nabi? Belum ada yang pernah ketemu dengan baginda Nabi. Kita tidak bertemu dengan baginda Nabi. Nabi meninggalkan kepada kita para sahabat. Nabi tinggalkan kepada kita para tabi'in. Nabi meninggalkan kepada kita para tabi'in. Nabi meninggalkan kepada kita para ulama, baik itu para ulama salaf ataupun para ulama khalaf. Dari para ulama itulah kita tahu bagaimana tata cara sholatnya baginda Nabi. Takbiratul ihramnya baginda Nabi seperti apa? Rukunya baginda Nabi seperti apa? Iktidalnya baginda Nabi seperti apa? Sujudnya baginda Nabi seperti apa? Duduk di antara dua sujudnya baginda Nabi seperti apa? Tahiyat awal, tahiyat akhir sampai salamnya baginda Nabi seperti apa? Dari ulama itulah kita tahu. Se-ekstrim-ekstrimnya Ibnu Taimiyah, ya, yang sering kita tahu kan ada, sering pendapatnya itu di luar pendapat ulama-ulama madhab yang pak. Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'atul Fatawanya beliau menjelaskan at-tahsin wa takbih bisar'i lafil ukul. Yang namanya baik, yang namanya buruk itu bukan menurut logika kita, bukan menurut akal kita, bukan menurut hemat kita, tapi menurut agama, menurut syariat. Maka pentingnya bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekalipun ya Allah kalau dibilang puasa kita jauh banget ya. Puasa kita hanya baru mampu puasa mulut dari makan doang, mulut dari minum doang, dekat-dekat sama istri kita baru cuma seperti itu. Sementara mata kita belum bahkan belum mampu untuk berpuasa. Telinga kadang-kadang di bulan Ramadan kita masih sering dengerin keburukan-keburukan orang, apalagi hati. Hati mah kita jauh banget untuk berpuasa hati kita. Masih sering ibu kita emosi sama anak kita, masih sering ibu kita emosi sama suami kita, padahal kita lagi puasa. Makanya ya Allah, mudah-mudahan sekalipun cuma begini bentuk puasa kita, mudah-mudahan dengan puasa itulah yang benar-benar akan merubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kesalahan 11 bulan kita bergelimangan di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Maka saat inilah, momen inilah, Ramadan ini jadikan sebuah momentum tentunya bagi kita untuk menata kembali kehidupan kita, untuk menata kembali sholat kita, untuk menata kembali tadarus Al-Quran kita, untuk menata kembali sedekah kita, untuk menata kembali semua amal kebaikan yang kita lakukan, untuk lebih punya kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Pak, saat yang paling tepat. Karena apa? Di saat kita Ramadan itu Allah kasih energi sama kita. Coba, orang yang biasa males di luar bulan Ramadan mendadak, kalau di bulan Ramadan Allah kasih energi di dalam hatinya, mau dia menaikkan sholat berjamaah, padahal dulu mah kagak pernah sholat berjamaah. Orang yang kagak pernah ngaji di luar bulan Ramadan, begitu datang bulan Ramadan Allah kasih energi di dalam baiknya, kasih energi positif. Dia mau berangkat ke majelis-majelis ilmu padahal dia jauh. Orang yang kagak pernah berikan kebaikan sedekah hartanya, begitu datang bulan Ramadan Allah kasih energi baik di dalam hatinya, dia keluarkan sedekahnya. Makanya Ramadan itu adalah momentum buat kita melakukan kebaikan. Kadang-kadang nih kan mulut orang kusir, Ustaz Budi. Ya, di saat ada orang mau berbuat baik, ngaji, sholat berjamaah, kagak pernah ngaji, ya pergi ngaji. Akhirnya sama temennya kan tumbenin lu ngaji, gitu kan? Kagak pernah melakukan sholat berjamaah, pergi berjamaah, tumben lu berjamaah. Kagak pernah sedekah, lantas dia berikan sedekah, ditumbenin sama temennya, tumben lu sedekah. Tapi coba di bulan Ramadan, orang yang pergi, kagak pernah pergi ke masjid, dia pergi ke masjid, kagak ada orang yang bilang tumben.
Karena orang yang tumbenin juga biasanya agak pernah pergi. Makanya jadikan Ramadan ini adalah sebuah sekolah, sebuah madrasah, sebuah lembaga tentunya pendidikan jiwa kita untuk mendidik jiwa kita. Sholat kita dididik di bulan Ramadan ini. Tadarus Al-Quran kita udah sampai di mana di bulan Ramadan ini. Jadikan kesempatan yang terbaik. Karena Ramadan itu akan membersihkan diri kita. Kata Ibnu Katsir kan begitu. Yang disebut dengan puasa itu hikmah paling dalamnya itu apa Pak? Tazkiyah. Tazkiyatun lil badan wa tadyiqun li masyaliqi syayatin. Bahwa puasa itu membersihkan jiwa kita, membersihkan ruhani kita, membersihkan nurani kita. Wa tadyiqun li masyaliqi syayatin, dan puasa itu mempersempit ruang gerak setan di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita sampai detik ini alhamdulillah masih bisa berpuasa di hari yang keempat. Dan alhamdulillah juga kita masih duduk bersama-sama di majelis ilmu di Masjid Al-Istiqomah yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tentunya adalah mendorong jiwa kita, mendorong kepribadian kita, mendorong karakter hidup kita, melahirkan energi-energi positif di dalam batin kita. Mudah-mudahan nanti selepas bulan Syawal, selepas bulan Ramadan ini datang bulan Syawal, mudah-mudahan kita tetap jaga kebaikan-kebaikan, energi-energi positif yang ada di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan sekali lagi, karena kita cuma bisa itu. Bapak pergi ke sini, saya juga sama pergi ke sini, sama. Itu dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita rahman rahimnya, itu kasih sayangnya. Allah berikan kepada kita, bukan orang yang sembarangan yang Allah berikan kasih sayang. Kalau kan dari amal ibadah kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, amal-amal ibadah apa yang telah kita mampu persembahkan buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Puasa yang seperti ini mau dihadapkan kepada Allah. Sholat, ya Allah, kita pas sholat, saya lagi sholat, Allahu Akbar. Kita lagi sholat, pikiran kadang-kadang kemana-mana. Sholat itu yang mau kita hadapkan untuk menghadap Allah nanti. Zakat, Masya Allah, kadang-kadang kita masih enggan keluarin zakat, masih berat banget kita keluarin zakat. Sedekah yang mana? Yang buat kita persembahkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya tidak ada rahman rahimnya Allah, tidak ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi bukankah dulu telah menyampaikan di depan para sahabat, wahai sahabat sekalian, kita semua akan masuk ke dalam surganya Allah itu dengan kasih sayang Allah. Sampai ada sahabat yang bertanya, wahal anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Nah, bukan kata baginda Nabi, ya betul, saya juga. Padahal baginda Nabi Miftahul Jannah. Padahal baginda Nabi orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya aja baginda Nabi sangat luar biasa. Tapi beliau mengatakan hal yang seperti itu, bahwa kita masuk ke dalam surganya Allah itu dengan kasih sayang. Kasih sayang Allah itu akan diraih manakala kita telah takarrub kepada Allah, manakala diri kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kan sesuatu yang kita miliki, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, jiwa kita, semuanya adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya diri kita telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya pribadi kita telah benar-benar lengket dengan Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita benar-benar rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti surga semuanya seisinya akan Allah persembahkan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekecil amal apapun yang kita lakukan itu mampu mendapatkan karunia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah bangga, wah saya gede amalnya, saya banyak kebaikannya, ya Allah. Jangan, ataupun jangan berputus asa, wah saya banyak banget dosanya, ya Allah saya banyak banget kesalahannya. Jangan pernah putus asa. Yang penting sejauh mana kita berusaha untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Mumpung di bulan Ramadan, kita semuanya dikasih energi positif sama Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan, bukan hanya 1 minggu. Kan saya ke minggu nih. Ustaz Budi, saya di rumah punya musola. Gitu ya. Ya Allah, itu
Pas mulai tarawih, wah Allah, banyak banget jamaahnya, banyak banget jamaah. Budak, apa yang mau ke jalan-jalan? Gimana caranya ya? Gimana caranya? Biar saya tetap asal ada sholat di depan imam, itu kan ada sholat di depan imam, mereka jalan-jalan, sholatnya kecil sampai di rumah, saking banyak-banyak. Allah, hari kedua tuh alhamdulillah masih banyak. Hari ketiga, itu kan karena saya juga jadwal di luar, pondok apa, itu kan tanya yang imamnya gimana? Sedikit Ustaz udah mulai hari kedua, bagian Ustaznya kagak ada katanya, itu kan harus dibagi-bagi gitu. Tadi, masya Allah, tadi malam udah nggak hujan ya, lengkap tangannya. Ada nggak di jamaah? Udah hujan ya? Udah hujan, dan hujan. Hujannya masya Allah gede banget. Akhirnya apa? Sholat kosong, cuma dalamnya doang. Ibu-ibu cuma ada berapa orang? Masya Allah. Nah itu ya. Gitu. Kadang-kadang kita itu seperti itu. Awalnya doang, awalnya giro banget. Makanya saya tadi lewat masjid kagak ada yang sepi semuanya. Dari padahal Allah, ibu bapak pas tadi mau berangkat hujan gede banget. Ustaz Budi, makanya saya heran begitu datang ke kampung gua, ini terang di sini, gitu kan ya, terang banget. Itu kan cuma ada gerimis, sono hujannya gede banget, gitu kan ya, gede banget. Udah pas mau berangkat, ya Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Akhirnya pakai mantel lah, pakai mantel. Udah, alhamdulillah. Sampai juga ke Masjid Al-Istiqomah itu, nggak apa-apa, rangka kita ya. Mudah-mudahan, karena yang kita tahu itu, kalau seandainya kebiasaan baik kecil yang kita lakukan itu akan menanamkan di dalam jiwa kita itu sangat istiqomah. Orang kalau seandainya telah kebaikan kecil kita lakukan, Bapak jangan sembarangan, duha aja rakaat terus kita lakukan. Mudawamah orang lakukan sholat duha 2 rakaat. Dari mulai ibu tahu sampai ibu mati, lakukan 2 rakaat sholat duha. Baca Al-Quran gak usah banyak-banyak, istiqomahnya yang penting. Kata ulama kan kita jangan pernah mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita harus mencari itu apa? Mencari itu istiqomah. Kita jangan mencari karomah, kita harus mencarinya istiqomah. Nah, kalau seandainya istiqomah telah kita dapatkan, mudawamah, kita istiqomah sholat duha, kita istiqomah majelis ilmu, kita istiqomah baca Al-Quran, kita istiqomah sedekah, maka nanti kemuliaan itu akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya. Dulu kan ada wali, katanya ya ibu, itu wali itu istiqomah sampai dia diangkat kedudukannya oleh Allah jadi seorang wali Allah, kekasih Allah, gara-garanya cuma satu, kebaikan. Padahal kayak ada di dalam satu riwayat Qissatul Auliya, ada seorang wali, ada seorang ulama, seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah jadi seorang wali gara-gara apa? Gara-garanya cuma sedikit. Dia tiap pagi dikunin kayu bakar dikasih tetangga. Dia cari kayu bakar asal pagi. Dulu zamannya kayu bakar. Kalau sekarang mungkin gas kuil ataupun listrik. Nah kalau sekarang mungkin tiap pagi ngasih gas sama tetangga, tiap pagi ngasih gas sama tetangga. Nah orang kerjaannya cuma ngasih kayu bakar. Ternyata orang tersebut derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab apa? Istiqomah melakukan kebaikan yang sedikit. Ya. Jangan ini mak lagi semangat ibadah ya Allah, tadarus Al-Quran sampai 2 juz kagak berhenti, 3 juz kagak berhenti. Tapi saya cuma seminggunya awal Ramadan doang. Gitu kan tarawih, wah Masya Allah semangat banget. 3 hari, 4 hari, gitu kan ya. 4 hari, 5 hari paling banter. Kata orang cantik ini ya. 10 hari, kesemuanya udah males banget. Awal katanya mau banget ini mau tarawih, ya Allah mana perut, itu kan ya, mana perut pegah, perut penuh, ini mau tarawih kayaknya berat banget. Jadi kita itu kebaikan kecil aja Pak, kebaikan itu terus. Nanti kebaikan kecil yang kita lakukan itu yang akan membentuk jiwa kita, yang akan membentuk karakter kita, yang akan mendisiplinkan mental beribadah kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran terus saja tiap hari. Kalau Ramadan kita tingkatkan. Nah, kalau biasa kita 1 juz, begitu datang Ramadan tingkatkan 5 juz. Itu kan ya. Kalau sedekah di luar bulan Ramadan biasanya sehari 10.000. Begitu datang bulan Ramadan 100.000 kita tingkatkan. Duha biasanya di luar bulan Ramadan cuma 4 rakaat, tambahin 8 rakaat. Tingkatkan jadi energi positif. Ramadan itu bukan malas sekalinya, ngumpul-ngumpul bingung banget ini mau lebaran gimana? Ya Allah, lebarannya juga belum jam.
Belum ketahuan apakah umur kita mau sampai ke lebaran ya. Belum tentu umur kita sampai di lebaran nanti. Udah kita pikirin ada lebaran pakai baju gimana ya, sama keluarga kapelan enak-enak. Itu kan ya seragaman sama keluarga besar, keluarga kecil kita. Ya Allah, lebarannya aja masih jauh. Itu kan udah dipikirin nanti kebeli gaya kira-kira lebaran. Itu kue nastar, kue. Nah, lebarannya aja masih jauh. Yang kita pikirin itu sekarang ibadah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya biar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Biar benar-benar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau seandainya Allah telah ridho kepada kita, semua makhluk akan ridho kepada kita. Maka dunia pun akan menjadi pelayan kita. Di depan kan ada di dalam kitab Naswaiyul Ibad telah saya sampaikan. Kalau Allah yang menjadi tujuan kita, nanti dunia akan menjadi pelayan kita. Masya Allah. Jadi kamu punya kiai ya, punya kiai kadang-kadang Ustaz Budi ya, Masya Allah itu kiai kagak ada kerjaan, ya, kagak ada kerjaan. Kerjanya apa? Ngajarin santri dari bangun pagi sampai mau tidur lagi jam 11 malam itu ngurus santri dari pagi, gitu, dari pagi ngurus santri, Masya Allah. Saya kadang-kadang dulu pas lihat, ya Allah ini rumah kiai yang 3 lantai. Saya kita mobilnya zaman dulu belum ada. Yang punya mobil semewah itu Honda Civic, itu kan yang pertama kali itu kan keluar, banget itu mobil pada waktu itu. Pada kerjaannya cuma ngajar santri. Karena apa? Karena Allah telah menjadi tujuan. Dia persembahkan hidupnya buat agama, dia persembahkan hidupnya buat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dunia yang datang mengambil dia, datang sendiri dunia. Kalau kita kan capek dunia ini kan begitu, itu kayak bayangan ya. Kayak bayangan kita kejar ke sana ternyata enggak. Kita anggap ada di sana. Kita cari ke sana enggak ada. Kita anggap dunia ada di sana, kita cari ke sana enggak ada. Ternyata kita samperin ke sana enggak ada. Tapi kalau seandainya dia khususkan hidup kita kepada Allah, nanti akan datang dengan sendirinya. Tentunya adalah perlu ikhtiar. Ternyata kiai saya tanya-tanya, itu kan dia punya usaha. Usahanya apa? Tambak ikan, ya pantesan. Itu kan yang tambak ikan, pantesan kagak kerja juga. Punya tambak ikan kayak Singaparna, daerahnya subur banget. Saya ngaji ya, nanam apa aja, nanam ikan apalagi ikan gede banget dan rame. Itu kan yang perlu rame kan mahal. Makanya rumahnya, Insya Allah, itu kan. Tapi hidupnya santai banget. Ya kan kusut banget ini hidup, berat banget kayaknya. Tapi hari esok berat banget. Gimana gitu ya? Gimana? Karena apa? Hidup kita itu tujuannya bukan Allah. Kalau hidup kita tujuannya Allah, akan terasa ringan. Apapun yang kita lakukan akan jadi nilai ibadah. Apapun yang kita hadapi kita akan terima. Tentunya besar, kecil, alhamdulillah. Itu saja ibu bapak sekalian yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani saat ini hari keempat, mudah-mudahan kita bisa menunaikan puasa kita sampai hari terakhir nanti, dan benar-benar ibadah puasa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa yang sempurna. Kita sama-sama mendoakan buat guru kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, yang telah pergi meninggalkan kita, orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita, wabil khusus buat guru kita, berlah Kiai Haji atau Kantor Paulus dan orang-orang yang berjasa untuk Masjid Al-Istiqomah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu berikan apa yang telah dipersembahkan oleh beliau semua, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat disampaikan, demikian kurangnya nanti bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup bersama-sama taklim kita dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah.